Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam insiden kecelakaan maut di jalan alternatif Cibubur, yakni keberadaan lampu merah di jalur menurun. Nah, apakah pemasangan rambu lalu lintas di jalur rawan kecelakaan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi Ellen Tangkudung. Selamat siang, Bu Ellen. Selamat siang. Ya, Bu, ada beberapa dugaan kuat penyebab kecelakaan. Nah, kalau kita soroti terkait lokasi kejadian kecelakaan maut ini kan kontur jalannya menurun, baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya ke arah Cilengsi. Nah, untuk kondisi jalan yang menurun di kedua arah, apakah tepat jika ditempatkan lampu merah di sana? Ya, sebenarnya penempatan lampu lalu lintas ya atau lampu merah istilahnya itu memang harus diperhitungkan dengan baik. Dalam hal ini apakah jarak pandang hentinya cukup. Jarak pandang hentinya artinya kalau orang melihat lampu merah itu kemudian dia punya waktu yang cukup untuk menghentikan kendaraannya, dan itu sangat tergantung dari orangnya juga. Jadi kalau dalam perhitungan, dalam desain jalan, orang akan bereaksi dan sampai menginjak rem itu hanya 2,5 detik. Kalau dia lebih lama dari situ, dia bisa ngantuk atau tidak perhatian terhadap jalan. Ya, nah itu bisa dihitung dalam desain. Kemudian ada satu lagi ditanyakan, kedua arah turun. Sebenarnya mohon maaf itu nggak bisa ya. Kalau satu arah turun, satu arahnya lagi pasti nanjak ya. Jadi memang itu juga perlu diperhitungkan. Sebenarnya ada persyaratannya. Jadi bisa saja lampu lalu lintas itu ada di tanjakan atau di turunan. Tetapi harusnya diperhitungkan itu. Karena ada akselerasi dan deselerasi ketika tanjakan dan turunan. Dan perlu waktu cukup untuk melihat lampu itu dan cukup juga untuk melakukan pengereman. Nah itu kalau dikatakan tepat atau tidak harus diselidiki dulu. Dan sebenarnya memang dalam desain jalan awalnya itu tidak ada lampu merah di situ kan. Itu dibangun setelah adanya CBD, kemudian harusnya berputar balik di tempat yang lain arah Cilengsi, tetapi kemudian dipotong di situ dan dipasang rambu. Sehingga perlu diselidiki dulu benar atau tidak bahwa memang lampu merah itu menjadi tidak atau sulit dilihat dan tidak punya cukup waktu untuk mengerem. Nah itu bisa dihitung, sangat mudah perhitungannya. Kalau memang seperti itu. Dan ada lagi istilahnya tadi black spot ya. Black spot artinya sering terjadi kecelakaan di situ. Nah ada perhitungan juga mana yang disebut dengan black spot. Nah kalau itu memang dinyatakan sebagai black spot, maka memang harus ada perbaikan geometrik terutama. Geometrik itu bentuk jalan, tanjakan, turunan, belokan, radius putar, dan juga pemasangan rambu-rambu seperti itu. Ya, jadi tadi kita lihat ya dari arah Jakarta menuju Cilengsi ada turunan, sementara dari arah Cilengsi menuju Jakarta tanjakan. Dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, Bu Ellen, ternyata memang sering terjadi kecelakaan di sana dengan truk bermuatan berat. Nah kalau tadi Bu Ellen katakan harus ada perbaikan jalan, kemudian solusi apa lagi sih Bu yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dari kedua arah ini? Ya kalau itu memang bisa dikategorikan sebagai black spot, yang tadi saya katakan definisinya adalah sering terjadi kecelakaan dan ada perhitungan kalau meninggal dunia. Nah kalau kecelakaan kemarin itu harus dinyatakan sebagai black spot karena meninggal dunianya sudah lebih dari 10 orang. Nah itu memang benar perlu ada perbaikan. Nah kemudian ada lagi pengaturan, jadi tadi perbaikan geometrik, kemudian pengaturan manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas itu adalah sekarang saya dengar masyarakat minta ditutup. Oke, manajemen lalu lintas ketika itu ditutup seperti apa? Misalnya tetap menggunakan putar balik di arah Cilengsi yang katanya sih cukup jauh gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu untuk menghindari kecelakaan yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya kecelakaan itu bukan hanya dari kondisi black spot tadi ya. Itu bisa karena
memang itu infrastrukturnya geometrik, bisa karena kendaraannya tadi disebut sebagai kendaraan berat. Nah, kalau misalnya bukan misal, itu kejadiannya kan ini adalah kendaraan pengangkut BBM. Sudah ada tangkinya, ada berapa puluh ribu liter yang bisa diangkut, bisa dihitung berapa beratnya, dan biasanya itu tidak bisa overload, tidak bisa lebih berat. Ya, itu karena tangkinya tidak bisa ditambah. Nah, itu dari kendaraannya. Kemudian bisa juga dari orangnya. Nah, orangnya itu kan tadi saya katakan bahwa kesempatan untuk melihat sesuatu di mana dia harus berhenti sampai bisa berhenti total itu hanya 2,5 detik. Sehingga kalau tidak konsentrasi, bisa sedang nelpon atau sedang berbicara dengan orang lain, itu bisa lebih dari 2,5 detik itu. Dan itu akan mengakibatkan fatal kalau memang ternyata harus berhenti. Baik, Bu Ellen, tadi pihak kepolisian menyatakan bahwa dugaan kuat terjadi kecelakaan ini karena adanya remblong begitu. Nah, tapi bagaimana dengan Anda menyoroti petisi yang ditandatangani oleh masyarakat untuk dicabutnya lampu merah yang juga menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan yang mungkin biasa terjadi di sana? Ya, petisi itu hasil dari kekuatan medsos ya. Sekarang ini teknologi informasi bisa membuat informasi itu tersebar dengan sangat luas, kemudian orang menjadi prihatin dan kemudian menyatakan, apalagi yang menyatakan bahwa ini gara-gara lampu merah, ya itu sih boleh saja ya, karena itu kekuatan medsos itu saya katakan. Tetapi kalau mengatakan bahwa itu memang penyebabnya lampu merah, itu yang saya katakan harus diselidiki dulu, dan untuk itu kalau hanya karena penempatan lampu merah itu tidak sulit menyelidikinya. Polisi bisa langsung menghitung jarak, langsung menghitung jarak pandang bukti tadi, dan juga desain dari geometriknya. Itu sangat tidak perlu waktu yang lama untuk menyelidiki itu. Tetapi kalau itu dicabut atau dikatakan tidak ada lampu merah di situ, solusinya hanya di manajemen lalu lintas. Jadi untuk keluar dari CBD dan mau ke arah Jakarta ya harus berputar mungkin agak jauh, dan saya tidak tahu apakah jauh itu akan terjadi kemacetan karena daerah Transyogi itu kan daerah macet ya. Daerah macet itu seperti apa, dan itu perlu ada manajemen lalu lintas yang diatur kembali kalau itu dicabut lampu merahnya. Ya, sambil menunggu kajian lebih lanjut mengenai traffic light yang ada di sana, kalau Bu Ellen melihat apalagi solusi yang bisa dilakukan begitu ya dalam waktu dekat selain tentunya menunggu putaran yang jaraknya agak jauh, manajemen lalu lintas juga perlu dilakukan, apalagi Bu yang perlu menjadi perhatian kita bersama atas kasus ini? Ya, secara umum saya justru ingin menyorot kepada driver yang harusnya sangat berhati-hati, apalagi yang ini angkutan barang ya, BBM itu barang, dan juga angkutan umum, itu pengemudi-pengemudinya harusnya diberikan pelatihan safety driving dan defense driving. Artinya bagaimana mengendarai kendaraan itu berkeselamatan, artinya itu taat rambu, kemudian taat kecepatan, dan juga sadar dan melakukan kebiasaan untuk mengendarai kendaraan dengan safe, termasuk beristirahat ketika berkendara. Ya, jangan lebih dari 4 jam. Itu diatur oleh Undang-Undang 22 tahun 2009 mengatakan jangan lebih dari 4 jam. Itu untuk semua sebenarnya, tapi lebih penting lagi untuk angkutan umum dan angkutan barang, karena mengangkut barang yang berat ya, apalagi BBM itu kan barang yang berbahaya ya. Bersyukur kemarin tidak ada kebakaran ya, tapi itu kan sangat rawan terjadi kebakaran kalau ada kecelakaan melibatkan kendaraan BBM seperti itu. Jadi menurut saya harus diwajibkan untuk melakukan itu. Dan yang kedua itu adalah kalau itu memang remblong ya, bagaimana tentang uji kelaikan kendaraan ya, itu perlu dicek juga apakah itu sudah layak diuji
Nah, uji kelaikan kendaraan itu hanya 6 bulan. Namun kelaikan kendaraan untuk operasional itu harus dicek setiap hari, sehingga tidak ada lagi yang namanya remblong. Kalau itu dicek setiap hari oleh teknisi maupun oleh pengemudi sebelum berangkat kemanapun mereka akan mengendarai kendaraan. Itu yang perlu menjadi catatan, safety driving, defense driving, kemudian juga pengecekan kendaraan perlu rutin dilakukan, apalagi untuk angkutan umum, angkutan barang, apalagi pengangkut BBM. Terima kasih pengamat transportasi Bu Ellen Tangkudung sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini.